Hai para netizen, sekarang kita ada VW Golf Mark 6 tahun 2011. Ini mobilnya ada di Rafael Auto yang nanti deskripsi bisa lihat di description aja ya. Harganya dilepas di 147 juta rupiah. Yuk, seperti biasa kita mulai dari bagian interior dulu. Ini kuncinya, dia modelnya flip key khas mobil-mobil VW gitu ya. Ada tombol lock buat buka bagasi dan buat buka central lockingnya. Sama di belakangnya ada emblem VW-nya. Dan kalau kita unlock, di bawah spion dia juga ada welcome light ya. Oke, yuk kita masuk. Nah, untuk di bagian interior dia ini warnanya hitam semua ya. Jadi hitam polos. Dia juga kayak semacam kain fabric gitu, tapi ada efek-efek bludrunya di bagian tengah. Dan dia juga pengaturan lengkap nih. Dia bisa buat hat adjuster, ada di sini. Dan untuk reclining ada di sini. Untuk reclining ada di sini ya. Tadi sliding maksudnya, sorry. Untuk recliningnya dia pakai model yang puter. Sama dia juga ada lumbar support manual. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam. Dan kita starter ya. Kita injek rem dan kita nyalakan. Oke, mesinnya cukup mulus. Dan kita sudah di dalam VW Golf Mark 6 ya. Seperti biasa kita lihat interiornya dulu. Ini interiornya kita mulai dari setir. Ini setirnya mirip-mirip seperti model VW-VW yang lainnya kayak Scirocco atau Polo gitu. Dia juga ada pengaturannya di sini, bisa tilt dan teleskopik. Dan di sebelah kiri dia ada untuk tombol audio steering switch untuk volume. Habis itu untuk next track, untuk sambungan telepon atau bluetooth, dan untuk mute audio. Di sebelah kanan ini untuk pengaturan MID dan tombol back. Di belakangnya juga ada pedal shift ya, pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Dan ngomong-ngomong tentang gigi, dia punya transmisi DSG dual clutch transmission, dan ada mode Tiptronic di sini atau dari pedal shift. Dan kalau didorong ke belakang dia jadi masuk ke mode sport 7 speed ya. Dan kalau masuk gigi mundur dia sudah ada kamera mundurnya. Untuk parking brake ada di bagian sini, masih manual. Dan sekarang kita lihat ke panel instrumen ya. Ini panel instrumennya khas VW banget. Ada 2 bulatan besar di kiri kanan, dan di bawahnya ada 2 bulatan kecil. Yang kiri untuk biasa ya, untuk tachometer. Di kanan ada buat speedometer. Di kanan bawah ada buat pengaturan buat display bensin, fuel gauge. Dan di sebelah kiri bawah ada untuk temperatur mesin. Dan di tengah dia punya MID yang masih monokrom, tapi cukup lengkap. Di atas dia ada buat jam, dan di kanan ada buat indikator gigi. Di bawahnya ada buat odometer. Odonya udah 63.128 km. Dan di paling kanan itu untuk trip. Sama di sini ada alternatif speed ya. Kalau di MID-nya tulisannya begitu. Jadi kalau ini kan digitnya dia km per hour ya. Kalau ini alternatif speednya dia menghitung dari mile per hour. Terus di sini juga ada MID-nya, bisa kita scroll dari ini ya, tombol di sebelah kanan ini ada buat range, terus ada offset temperatur nih ya. Terus scroll ada audio, ada vehicle status dan pengingat service. Ini untuk pengaturan setting. Terus di sini ada buat trip, ada speed, average speed, temperatur oli, speed warning, travel time, konsumsi BBM secara langsung dan rata-rata. Dan settingnya juga kita bisa atur bahasanya, mau bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Itali, Spanyol, Portugis. Ini Sestina apa nggak tahu. Ada Rusia, Cina, dan back. Ini MID-nya bisa kita pilih ya, apa yang mau ditampilin dan apa yang nggak mau ditampilin. Misalnya kalau menurut kita nih oil temperatur nggak perlu ditampilin, bisa kita matiin. Terus convenience biasa ada door open, central locking, mirror down. Ini kalau misalnya kita masuk gigi mundur, spion yang kirinya itu bisa menukik. Terus ada
kita bisa nyalain coming home atau living home, footwell, lampu di ruang kaki ya, sama untuk matiin DRL, ngatur jam, unit tadi ya, ini alternative speed untuk speedometer yang digital mile per hour tadi, dan balik ke settingan pabrik. Udah gitu doang. Jadi cukup lengkap ya untuk di speedometernya ini. Terus di belakang setir dia punya ini ya, tuas untuk lampu sen, untuk dim juga. Tapi dia belum ada cruise control. Dan yang sebelah kanan ini untuk wipernya juga belum auto, tapi dia juga sudah bisa ada intermittent timernya. Di sebelah sini dia ada tuas untuk knop lampu ya, dia juga sudah auto headlamp. Dan kalau ditarik ini untuk menyalakan fog lamp depan belakang. Dan di sebelah sini ada buat ini ya, headlamp leveling. Jadi kalau kita turun ini lampunya akan makin turun. Dan di yang sebelah kiri ini untuk ngeredupin panel instrumen. Nah, di bagian pintu ini juga ada buat pengaturan spion. Buat kiri kanannya, terus dia juga bisa dilipat. Dan spionnya juga ada heaternya. Terus di sini ada switch power window. Power window-nya sudah all auto di semua sisi ya. Dan ada window lock. Di sini ada central locking. Dan handle-nya di sini warna silver. Di sini juga ada silver lining-nya. Terus di bagian bawah pintu di sini ada buat door pocket dan ada blue draw-nya. Di sini ada speaker dan di armrest ini dia ada lapisan fabriknya juga. Sama di bagian bawah sini ada laci penyimpanan. Terus di sini juga ada tuas untuk pembuka tangkinya. Bukan pembuka tangki, pembuka kap mesin maksudnya. Terus beranjak ke atas dia ada grab handle. Dan di sini juga ada sun visor dengan vanity mirror dan ada lampunya. Sama di sini juga ada selipan untuk naruh kartu. Terus di tengah dia punya ini ya, dia punya spion tengah yang sudah auto dimming, dia bisa on off dari sini. Terus di sini juga ada lampu baca nih, kiri kanan, dan dia juga ada ambient light ya kalau misalnya lampu senja atau lampu utama lagi nyala nih. Jadi bagus, dia warna merah khas interiornya VW juga. Dan di belakang sini dia ada sunglass holder. Di sebelah kiri juga sama ya, ada vanity mirror, ada lampu di sun visornya, dan selipan kartunya juga ada di sebelah kiri. Terus di sini juga ada grab handle lagi, dan ada seatbelt yang juga bisa kita atur naik turunnya. Dan di sini juga ada indikator airbag ya. Airbagnya juga by the way dia punya 7 airbag. Jadi lengkap sampai ke lutut pengemudi. Jadi lumayan lengkap. Bukan lumayan lagi sih, lengkap banget. Terus di bagian tengah di sini ada ventilasi AC, ini bisa kita buka tutup. Dan by the way ini bentuk ventilasinya semuanya simetris ya. Yang kiri sama yang kanan. Jadi mirip-mirip, dan di tengahnya ada tombol untuk lampu hazard. Untuk di sini dia punya head unit yang sudah touchscreen dan bisa navigasi, musik, bluetooth, radio, DVD, dan apps. Ini apps apa ya? Untuk nyalain iPod, TV, setting audio segala macem. Dan ini kelihatannya kayak head unit yang dari Taiwan atau dari Cina gitu ya, tapi yang OEM fit modelnya. Nggak tahu sih emang ini udah bawaan mobil atau aftermarket. Mungkin yang lebih tahu bisa komen di bawah aja. Terus di bawahnya lagi dia punya pengaturan AC yang masih manual. Jadi ini kayak VW Scirocco yang pernah gue review dulu ya. Di sini ada buat fan speed. Di sini untuk arah AC-nya buat ke muka, ke kaki dan ke kaca depan untuk defogger depan. Di sini juga ada sirkulasi udara, mode AC, dan defroster belakang. Terus di sini ada temperaturnya. Temperaturnya juga bisa panas, dia ada heaternya. Dan di sini ada indikator passenger airbag. Terus di belakang sini ada asbak dan power socket 12 volt. Di sini ada tombol untuk mematikan traction control. Nanti TCS akan mati. Kita hidupin lagi. Terus tadi di samping sini di belakang tuas transmisi ini ada parking brake dan tempat penyimpanan yang modelnya pakai slider gini. Dijadiin cup holder juga bisa sih ya.
Terus di belakang sini ada armrest yang bisa kita panjangin atau kita mundurin, dan kita atur ketinggiannya juga segini. Terus di dalamnya ada tempat penyimpanan dan input aux-nya. Untuk glove box dia juga bisa dikunci. Udah soft opening, ada bludru, dan ini tadi tempat untuk owner's manual. Dia juga ada lampunya dan ada tempat untuk matiin airbag penumpang. Sama di sini ada ini ya, ventilasinya kalau misalnya kita mau naruh minuman kaleng gitu biar dinginnya lebih lama, bisa kita taruh di sini. Dan hampir kelupaan, ini untuk pajaknya dia tahun 2011 ya, 4,5 juta rupiah, nama PT tapi ya. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang aja. Oke, sekarang kita mau masuk ke baris belakang ya. Sip. Nah, oke, sekarang kita sudah di bangku belakang dari VW Golf, dan ini posisi nyetir gue ya. Gue tinggi 167 cm dan masih ada 4 jari lah maksimal untuk legroom. Jadi cukup luas. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket, kiri kanan. Terus di belakang si center console ini juga ada ventilasi AC, bisa kita buka tutup juga. Walaupun kita nggak bisa ngatur fan speed atau temperatur sendiri, dia masih ngikut dari depan. Dan di belakang sini juga ada cup holder yang adjustable. Dan karena dia juga ada yang versi 4-wheel drive di negara-negara luar, kecuali Indonesia. Indonesia kan paling cuma Golf R doang yang ada all-wheel drive-nya. Dia juga ada tunnelingnya di sini, jadi lumayan tinggi. Dan untuk joknya ini juga sama seperti di depan ya, dia masih fabric dan ada kayak semacam bludrunya di bagian tengah. Dan untuk posisi reclining ini cukup tegak ya, jadi nggak serebah yang kita kira gitu. Untuk di belakang dia ada headrest 3 buah dan ada seatbelt juga, seatbelt 3 titik untuk di belakang sini. Dan di tengah dia juga ada armrest ya, cuma ini agak keras, agak berat, dan ini lumayan berbobot. Cuma dia nggak ada cup holder, jadi cuma armrest doang. Dan di sini ada tuas yang kalau kita buka itu dia ada, jadi bisa jadi trunk pass through, bisa biar kalau misalnya kita naruh barang panjang kayak tongkat atau tiang listrik itu bisa kita taruh di tengah sini. Oke deh, ntar kita lipat ininya dulu. Dan di jok tengah ini juga ada seatbelt 3 titik ya, jadi semua penumpang sudah dapat 3-point seatbelt. Sama di belakang ini juga ada input ISOFIX di kiri kanan jok luar. Terus di sini juga ada lampu kabin, lampu tengah ini lampu kabin, dan ini untuk lampu bacanya kiri kanan. Terus di door trim belakang dia juga sama ya, di bagian armrest ini ada empuk-empuknya dan ada lapisan kain, ada tweeter, ada speaker, dan ini ada reflektor gitu. Di sini switch power window-nya tadi sudah auto ya, dan handle pintunya ada di sini. Sama di sini ada silver lining-nya, dan ada satu cup holder di bagian kiri. Di atasnya juga ada grab handle dan gantungan. Begitu juga di sebelah kiri. Jadi sama ya. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian belakang ini. Sekarang kita lihat eksteriornya aja. Yuk. Oke, sekarang kita mau lihat ke engine bay-nya ya. Nah, ini dia. Dia pakai mesin 1400 cc 4 silinder dengan teknologi khas VW ya, TSI. Tapi yang TSI di sini lebih bagus kalau menurut gue, lebih canggih daripada TSI yang di Golf Mark 7. Karena dia selain punya turbocharger, dia juga punya supercharger. Jadi ini mesin twin charger. Dan tenaganya 160 HP, torsinya juga 220 Nm. Jadi cukup gede lah. Dan tadi ya, transmisinya dia 7 speed DSG ke kedua roda depan. Dan rom mesinnya khas VW, ini rapi. Dan dia juga pakai Chevrolet.
jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat tongkat sihir lagi. Nah, ini dia eksterior depannya. Ya cukup ganteng sih untuk di eranya ini tahun 2011. Mungkin kalau kita lihat sampai sekarang ini nggak kelihatan tua ya. Dan sekarang kita lihat lampunya. Untuk lampu dia masih halogen semua ya. Ada lampu dekatnya di sini, lampu sen, lampu senja, dan lampu high beam, lampu dim. Dan lampu dim ini juga merangkap sebagai DRL kalau misalnya lampu luarnya lagi mati. Terus di bagian bawah dia juga ada fog lamp. Beranjak ke samping, ini bisa dilihat ya, peleknya emang sih sederhana tapi cukup lah untuk di zamannya. Dia pakai ban Michelin Primacy 3 yang berukuran 205/55 R16. Remnya juga sudah disc brake. Di spion ada lampu sen, dan tadi ya di bawah si spion ini ada welcome lightnya. Di sini ada door handle yang biasa aja sih, nggak gimana-gimana banget. Dan dia juga ada body line atau shoulder line yang kuat banget sampai nyambung ke lampu belakang. Di sini juga ada tangkinya ya. Dia minimal itu RON 98. Jadi dianjurkan pakai Pertamax turbo ya, walaupun di sini tulisannya bisa pakai premium. Coba ada yang mau pakai premium di mobil ini, monggo. Dan ini lampu belakangnya. Lampu belakangnya juga simple ya, bentuknya tuh kayak setengah lingkaran gitu. Ada dua. Di sebelah kanan ada untuk lampu sen, dan di sebelah kiri ini untuk fog lamp belakang. Di sini ada emblem TSI-nya, dan di sebelah kiri emblem Golf. Di kaca belakang dia juga punya defogger dan wiper belakang. Sama di atas ini juga ada high mount stop lamp. Tapi emang dia nggak punya sensor parkir ya. Dan knalpotnya dari sebelah kiri twin muffler gitu, ada dua lubang. Dan sekarang kita lihat ke bagasinya. Ini dia bagasinya, cukup gede ya kalau bisa dilihat nih. Untuk belanja bulanan mah ini no problem. Di bagasi juga ada seat back pocket, parcel shelf. Dan di baliknya ini juga ada cargo net. Jadi kalau kita naruh kertas itu bisa naruh dari sini. Dan di belakang juga ada soket 12 volt. Di sini tempat penyimpanan di kiri kanan. Dan di bawah lantai bagasi itu dia ada ban serep full size tapi pelek kaleng. Dan ada toolkitnya juga ya. Sama di sebelah kiri ada segitiga pengaman. Oke deh, yuk kita tutup lagi. By the way, itu joknya juga bisa dilipat ya, 60-40. Sama tadi ada akses terang pass-through di bagian tengah. Well, kayaknya cukup segitu aja untuk review dari VW Golf Mark 6 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, unit ini ada di Rafael Auto. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah. Harganya dilepas di 147 juta rupiah dan pajaknya 4,5 juta rupiah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di review selanjutnya.